Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang proses produksi budidaya tanaman pangan meliputi sarana budidaya. Nah, apa saja sarananya? Sarana budidaya tanaman pangan meliputi yang pertama lahan, benih, pupuk, pelindung tanaman, dan pengairan. Yang kita bahas hari ini adalah lahan dan benih. Oke, jadi pada lahan, pemilihan lahan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Nah, lahan ini meliputi yang pertama pemilihan lokasi, kemudian riwayat lokasi diketahui, kemudian pemetaan lahan, kesuburan lahan, saluran drainase atau saluran air, dan konservasi lahan. Nah, kemudian karena Indonesia ini sangat luas dan dekat dengan khatulistiwa, maka keragaman potensi sumber daya lahan ini sangat banyak. Nah, ketentuan pemilihan lokasi yang pertama tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang atau RUTR dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah atau RDTRD. Dua hal ini adalah tentang undang-undang. Dalam undang-undang tersebut juga ada pengaturan tentang rencana tata ruangnya. Misalkan wilayah X dalam kota tersebut dikhususkan untuk pertanian atau lahan hijau. Kemudian ada bagian wilayah yang dikhususkan untuk pembangunan atau lahan merah. Jadi sesuai dengan rencana umum tata ruang. Kemudian pemilihan lokasi yang kedua adalah sesuai dengan peta perwilayahan komoditas yang akan diusahakan. Jadi lahan itu akan digunakan untuk komoditas tanaman apa. Misalkan pembagiannya adalah peta perwilayahannya adalah daerah ini cocok untuk tanaman padi, kemudian daerah mana cocok untuk tanaman yang lainnya. Jadi ada peta perwilayahan komoditas. Nah, jika tidak ada peta perwilayahan, maka harus sesuai dengan agroekologi zone atau ARZ untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi. Jadi, ARZ ini digunakan jika peta perwilayahan komoditas itu tidak ada. Dasar dari agroekologi zone adalah kesamaan sifat pada lahannya. Jadi, kesamaan sifat itu dicari dan digunakan sebagai patokan kecocokan lokasi tersebut apakah cocok untuk penanaman komoditas tertentu. Kemudian yang keempat adalah lahan jelas status kepemilikan dan hak penggunaannya. Dan yang terakhir adalah harus jelas pengairannya. Kemudian riwayat lokasi harus diketahui dengan cara mencatat riwayat penggunaan lahan. Nah, ini juga bermanfaat untuk pemetaan lahan karena pemetaan penggunaan lahan itu dilakukan sebagai dasar perencanaan rotasi atau pergiliran pembibitan dan penanaman. Jadi sebelum melakukan usaha produksi tanaman pangan, dilakukan pemetaan penggunaan lahan. Nah, rotasi ini bertujuan untuk menjaga kestabilan unsur hara. Karena misalkan salah satu jenis tanaman yang rakus dengan unsur hara adalah umbi-umbian. Kemudian dirotasi, tanamannya lahannya diganti dengan penanaman polong-polongan atau kacang. Karena kacang ini menghasilkan, justru memberikan unsur hara. Selain menjaga kestabilan unsur hara, jenis hama dan penyakit juga dapat ditangkal apabila melakukan rotasi. Karena siklus hidupnya akan terputus. Nah, selain itu, rotasi ini juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, kesuburan. Yang pertama, lahan harus memiliki kesuburan tanah yang cukup baik. Jika kesuburan tanahnya rendah, harus diatasi dengan pemupukan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa untuk mempertahankan kesuburan lahan dapat dilakukan rotasi atau pergiliran tanaman. Kemudian poin selanjutnya adalah saluran drainase atau pengairan.
dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan komoditas yang diusahakan. Jadi ukuran pengairannya itu disesuaikan dengan lahannya. Selanjutnya adalah konservasi lahan. Konservasi lahan ini dilakukan untuk mencegah erosi, pemadatan tanah, kerusakan struktur, dan hilangnya unsur hara. Nah, konservasi lahan ini dilakukan pada lahan datar sampai dengan lahan kemiringan kurang dari 30%. Lahan dengan kemiringan lebih dari 30% otomatis lebih mudah erosi, maka wajib dilakukan tindakan konservasi. Kedua adalah benih. Nah, benih ini harus dicek varietas unggul atau yang dilepas oleh Menteri Pertanian, sudah diuji. Kemudian memiliki sertifikat dan label yang jelas, berasal dari perusahaan atau penangkar yang terdaftar. Nah, labelnya ini jelas ya, jelas nama varietasnya, daya tumbuhnya bagaimana, tempat asalnya dari mana, dan tanggal kadaluarsanya bagaimana. Kemudian poin yang ketiga adalah benih sehat memiliki vigor yang baik. Vigor benih itu mencerminkan kemampuan benih untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman normal pada kondisi lingkungan yang suboptimum atau menjadi tanaman yang luar biasa atau di atas normal pada kondisi lingkungan yang optimum atau yang optimal. Kemudian tidak membawa atau menularkan OPT, organisme pengganggu tanaman. Nah, apabila diperlukan sebelum ditanam diberikan perlakuan atau seed treatment. Silahkan kalian eksplor lebih jauh, bisa dituliskan di kolom komentar apa saja contoh-contoh perlakuan sebelum tanam atau seed treatment. Nah, benih ini digunakan jika tanaman pangannya itu berasal dari kelompok serealia dan kacang-kacangan. Biasanya diperbanyak menggunakan benih, sedangkan tanaman umbi-umbian itu diperbanyak menggunakan stek. Cukup sampai sini saja pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.